jadi kadarnya ya tinggal dihitung kan, berarti jumlah fenol total yang ada di sampel dibagi bobot sampelnya. Nah, 2, berapa dikali ini, hitungannya 0,2061. Nah, dari cara yang panjang ini, nah, harapan saya kalian sekali lagi paham ya runtutan ini meskipun panjang ini, tapi itu tadi ya, melihat dari prosedur kerja. Ya, itu dasarnya di situ. Tapi kalau mau menghafal, silahkan ya. Nah, angka-angka yang ada di sini, kita masukkan di sini sebagai kesimpulan. Ya. Jadi tadi ada angka yang masuk tuh AU sama AB. Kemudian konsentrasi baku yang 40 ppm ini tuh masuk dalam perhitungan. Kemudian tadi ada dikali 10 mili untuk menghitung berapa bobot fenol total yang ada di sampel. Kemudian tadi ada faktor pengenceran 25 dibagi 5. Ya, kali 100% dari rumus ini. Kemudian ini adalah bobot sampelnya. Ya. Sekali lagi samakan satuannya, miligram ya dengan miligram. Oke, kemudian kalau mau dalam bentuk rumus ya, kesimpulannya adalah seperti ini. AU per AB dikali CB dikali 10 mili ini adalah volume pembuatan, 25/5 ini adalah faktor pengenceran, dikali 100% dibagi bobot sampel. Ya, semudah itu. Nah, jadi silakan nanti dipahami kembali langkah kerjanya ya, kalau memang rumus ini seandainya tidak hafal ya, berarti angka-angka mana yang akan dimasukkan itu di rumus dari proses atau prosedur kerjanya. Ya, tentunya kalau hafal itu menghitungnya akan jauh lebih cepat. Ya, ini konsep ini itu untuk flavonoid total juga sama ya, sama spektro. Kemudian penetapan kadar tanin dengan katikin itu juga sama seperti ini ya, prinsipnya. Ya, dan mungkin penetapan kadar yang lain, obat misalkan ya sama saja ya, prinsipnya seperti ini juga. Nah, densitometri juga sama, cuman AU-nya ini yang berbeda ya. Yang dibandingkan atau yang dimasukkan ke represi sekali lagi adalah luas area bercaknya. Ya, dibandingkan antara zat uji dengan bakunya. Yang lainnya, selebihnya ya sama. Oke, seperti itu. Semoga dengan penjelasan ini semakin lebih paham. Baik, selanjutnya adalah penetapan kadar flavonoid total. Ya, jadi flavonoid total ini menggunakan reaksi yaitu AlCl3 ya, aluminium klorida yang akan membentuk senyawa kompleks ya, terutama pada gugus ortodihidroksi dan gugus OH dekat karbonil. Ya, di sini ya. Ini ortodihidroksi, ini kan posisi orto. Kemudian ini adalah gugus OH di dekat karbonil. Nah, kemudian ada natrium asetat. Ya, natrium asetat ini akan mengionisasi gugus fenol, terutama pada posisi 7OH bebas. Ya, di sini ya. Nah, larutan yang terbentuk nanti akan berwarna kuning. Nah, baku di FHI itu berbeda-beda ya, antar tanaman ya, dikaitkan dengan senyawa khas yang ada pada tanaman tersebut. Tetapi jika senyawa khas pada tanaman tersebut tidak ada, nah biasanya adalah rutin dan quercetin. Ini yang umum digunakan. Nah, ini adalah beberapa contoh flavonoid ya yang tertera pada FHI sebagai baku untuk penetapan kadar flavonoid total, yaitu ada rutin, quercetin, kemudian ada tilirosida, kemudian ada isoquercetin, ada mirisetin, camphorol, apigenin, kemudian ada luteolid. Ya. Nah, silakan nanti dicek strukturnya di Farmakopeia Herbal Indonesia, mana yang bentuknya glikosida, mana yang bentuknya aglikon. Ya, jadi flavonoid itu bisa dalam bentuk glikosidanya, tapi bisa juga dalam bentuk aglikonnya, artinya tidak mengikat gula. Nah, ini contoh struktur dari rutin, ya, senyawa rutin, di mana kalau kita lihat di sini strukturnya di sini ada GLC RHA, ya. Jadi apa ini? Ini adalah glukosa dan ramnosa, suatu gula. Ya, ini adalah suatu gula, sehingga ini adalah rutin itu adalah glikosida flavonoid. Ya. Nah, pada saat seandainya strukturnya di sini ya ini O, kemudian gulanya tidak ada, kemudian di sini H hidroksil, nah itu adalah quercetin. Ya. Kemudian yang lain ini hanya pada tanaman-tanaman tertentu saja. Ya. Mirisetin misalnya, nah itu pada bunga tertentu, apigenin, nah itu pada seledri ya.
Nah, nanti silahkan kalian cermati ya yang ada di FHI, mana tanaman-tanaman yang ditetapkan kadar flavonoid totalnya dan baku yang digunakan. Nah, jadi sekali lagi ini terbentuknya kompleks dari ALCL3 itu di sini dan di sini ya. Kemudian ini prosedurnya ya, penetapan kadar flavonoid total berdasarkan FHI edisi 2. Jadi ada metode 1, ini dilakukan dengan spektrofotometri dan nanti karena tadi larutan akan berwarna kuning. Nah, jadi nanti akan berwarna kuning gitu ya, sehingga ini kolorimetri ya. Nah, larutan uji untuk simplisia ini ditimbang seksama lebih kurang 1 gram serbuk, kemudian ditambahkan 25 mili etanol, kemudian diekstraksi selama 1 jam dengan pengaduk magnetik. Kemudian saring dalam labu takar 25 mili, dibilas kertas saring dengan etanol 70%, kemudian tambahkan etanol 70% sampai tanda ya. Jadi ekstraksinya menggunakan etanol ya. Kemudian larutan uji untuk ekstraknya ini pakainya 0,2 gram ekstrak. Nah ini kalau ini 1 gram, ini 0,2 gram ekstrak. Jadi 5 kalinya ya, 5 kali, 1/5-nya gitu ya, 1/5. Nah kemudian ini ditambahkan 25 mili etanol, aduk selama 30 menit dengan pengaduk magnetik, saring ke dalam labutan tukur 25 mili, tambahkan etanol sampai tanda ya melalui penyaring. Kemudian larutan pembanding yang dipakai, nah ini tidak ditunjuk pembandingnya apa, ini ada di lampiran FHI ya, tidak ditunjuk karena apa? Tadi nanti di monografi masing-masing tanaman itu akan ada petunjuk bakunya apa, dihitung sebagai apa kadar flavonoid totalnya, masing-masing tanaman berbeda. Kemudian pakai labu takar 25 mili juga, pakainya etanol. Kemudian dibuat seri pengenceran ya 175 50 25 ppm. Kemudian prosedurnya ini dipipet 0,5 larutan uji dan masing-masing pembanding ya. Masing-masing jadi wadahnya tentunya terpisah. Kemudian ditambahkan 1,5 mili etanol, kemudian 0,1 mili AlCl3, 0,1 mili Na asetat, natrium asetat, kemudian ditambah 2,8 mili air. Ini kalau dihitung secara volume berarti ini 2,8, 2,9, 3 tambah 1,5 itu 3 tambah 1,5, 4,5 ya, tambah ini setengah mili 5 milian ya. Jadi mereaksikannya volume akhirnya jadi 5 mili. Ya, tapi ini nanti tidak dihitung sebagai pengenceran ya. Karena apa? Pembanding juga diperlakukan sama seperti sampel ini. Kemudian kocok dan diamkan selama 30 menit pada suhu ruang. Ya, jadi operating time yang ada di secara teoritis itu 30 menit ya. Ukur serapan pada panjang gelombang serapan maksimum, kemudian lakukan pengukuran blanko dengan cara yang sama tanpa penambahan AlCl3. Kemudian buat kurva kalibrasi dan hitung kadar larutan uji. Nah, ini prosedur yang ada di FHI untuk metode 1 dan semua bahan yang ada di FHI edisi 2, edisi 2 itu menggunakan metode 1. Sudah saya cek semua dari awal sampai akhir monografi di sini. Meskipun di FHI itu ada metode lain ya dengan metode 2 ya, tapi di monografinya tidak digunakan. Nah ini ya metode 2, ini reaksinya adalah pakainya 2,4-dinitrofenilhidrasin, kemudian pakai metanol, kemudian ada KOH dan metanol. Ya, tapi sekali lagi karena tidak ada tanaman yang menggunakan metode ini, maka tidak saya bahas terlalu detail. Nah untuk perhitungan kadarnya ya, yang sama seperti kadar fenol total prinsipnya ya, runut dari prosedur kerja, cara kerja. Kalau hafal dengan rumus langsungan ya silakan ya. Oke, kemudian adalah tanin. Ya, tanin itu apa? Tanin itu senyawa
polifenol. Ya, jadi dia adalah senyawa polifenol. Ini strukturnya ya, dasarnya ya. Ini ada 2 tanin ya, terkenal ada 2 tanin, yaitu tanin terhidrolisiskan dan tanin tak terhidrolisiskan. Nah, tanin terhidrolisiskan itu apa? Ya, jadi dia ikatan monomernya ya. Jadi monomer tanin itu kan asam galat. Kalau pada tanin terhidrolisiskan ini ya, asam galat ini ya, dia berikatan dengan ini ada molekul gula gitu ya, tapi juga bisa berikatan dengan sesama asam galat juga. Misalnya ini OH berikatan dengan COOH pada molekul asam galat yang lain, itu juga bisa. Nah, tapi yang ditunjukkan di sini adalah berikatan dengan gula. Nah, ikatan antara gula dengan asam galat ini melalui jembatan oksigen. Ya, maka dia bisa terhidrolisiskan atau mudah terhidrolisiskan. Nah, yang tanin satunya adalah tanin tak terhidrolisiskan. Jadi, kalau ini strukturnya kerangka monomernya adalah flavonoid. Ini ya, flavonoid ini. Ya. Nah, ini flavan 0 ya, ini flavan 0 ini ya sebagai monomernya berikatan dengan monomer yang lain melalui ikatan jembatan C. Ini C, ini C. Ya, C dengan C. Nah, sehingga apa? Karena ikatannya antara C dengan C, maka akan susah dihidrolisis. Ya, maka dia disebut dengan tanin tak terhidrolisiskan atau tanin terkondensasi. Nah, kalau dalam penetapan kadar, ya, tidak akan sampai berapa kadar yang terhidrolisiskan, berapa kadar yang tak terhidrolisiskan, tidak sampai seperti itu ya. Oke, tapi prinsipnya tahu dulu tentang prinsip struktur tanin. Nah, pada FHI edisi 2 ada ini ya, struktur katekin. Ini kan monomernya tadi ya, ini monomer ini ya. Monomernya itu adalah katekin. Nah, kadar tanin di sini ya, penetapan kadarnya timbang sesama 500 mg serbuk. Kemudian buat larutan uji sesuai lampiran FHI nomor 321, larutnya etanol 70%. Ya, saring, uapkan, filtrat yang diperoleh, keringkan 105 sampai bobot tetap. Ya. Kemudian larutkan dengan etil asetat. Ya, dilakukan sonifikasi selama 5 menit. Kemudian diambil 2 mili, masukkan ke Erlem yang ada sumber kaca, tambahkan 50 mili etil asetat dan disonikasi lagi. Nah, kan larutan pembandingnya di sini pakai katekin ya, yang dikeringkan dulu sampai bobot tetap, lalu ditimbang lebih kurang 5 mg. Nah, masukkan ke dalam labu takar 50 mili, kemudian sama seperti ini tadi caranya ya. Kemudian larutan belangko yang dipakai adalah etil asetat. Nah, prosedurnya ini tinggal diukur pada panjang gelombang 279 dan 300 nanometer. Nah, rumusnya di sini ya, hitung persentase katekin pada panjang gelombang serapan maksimum lebih kurang 279 ya, pakai 279. Nah, jadi di sini patokannya adalah kita membuat larutan uji pada 300 nanometer tidak lebih dari 0,03 absorbansinya. Ya, jadi di lebih valid begitu ya pada saat di 300 itu tidak lebih dari 0,03 sehingga yang dilihat atau yang diukur nanti. Jadi pengukurannya dua panjang gelombang itu gitu ya, yang 300 untuk pengecekan bahwa tidak lebih dari 0,3. Oke, kemudian ya rumusnya masih sama ya, CP ya bisa dengan rumus perbandingan ini ya, perbandingan absorbansi baku dan absorbansi sampel yang memiliki kedekatan atau kemiripan absorbansi gitu ya, tapi tetap ya sebaiknya sampai bisa menemukan absorbansi yang berdekatan ya, antara baku dengan sampelnya.
Kemudian penetapan kadar tanin ini di buku BPOM 2000 ya, parameter standar umum ekstrak, kemudian di Materia Medica Indonesia, di Materia Kosmetik Bahan Alam Indonesia begitu. Nah, ini prosedurnya titrasi ya. Jadi ini yang prosedur ada di sana ya, sepertinya ini masih asli. Jadi 2 gram ekstrak dipanaskan dengan 50 ml air mendidih. Nah, ini bisa menggunakan air karena dia polifenol sangat mudah larut dalam air panas ya. Kemudian 50 ml air selama 30 menit. Diamkan, kemudian tuangkan dengan kapas, kemudian sisa saring dengan air mendidih dan saring masukkan labu takar. Ya, diekstraksi at 250 ml gitu ya, dengan beberapa kali ekstraksi. Kemudian ulangi penyaringan beberapa kali hingga jika diberi ferri amonium sulfat tidak menunjukkan warna tanin. Ya, warna tanin itu apa? Nanti cenderung hijau kehitaman atau biru kehitaman. Larutan yang dingin, yang sudah dingin ditambah indigo sulfonat. Ya, indigo sulfonat ini sebagai indikatornya ya, dan dititrasi dengan kalium permanganat 0,1 N hingga larutan berwarna kuning emas. Nah, dilakukan juga terhadap lampu. Nah, nanti ada kesetaraan kalium permanganat dengan tanin ya. Jadi 1 mili KMNO4 ya, 0,1 N itu setara dengan 0,004157 gram tanin. Nah, jadi penetapan kadar dengan titrasi ini ya tidak membutuhkan garpu. Tetapi apakah ini teliti untuk menghitung kadar tanin? Sebenarnya tidak, karena ada senyawa-senyawa lain yang juga bisa bereaksi dengan kalium permanganat. Nah, prinsipnya di sini apa? Prinsipnya adalah bahwa kalium permanganat itu adalah oksidator kuat. Ya, oksidator kuat. Nah, kemudian tanin yang memiliki fenol tadi bisa teroksidasi oleh kalium permanganat. Ya, itu prinsipnya. Ya, jadi di sini reaksi redoks. Ya, reaksi redoks kalium permanganat akan mengoksidasi senyawa fenol. Ya, nanti perubahan. Berikut video teknis pelaksanaan.